Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi Universitas Udayana akan mempresentasikan tugas paper kami mengenai metode pengembangan perangkat lunak, yaitu Extreme Programming. Presentasi ini ditujukan guna melengkapi tugas dari mata kuliah pengolahan proyek sistem informasi. Kelompok kami terdiri 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Latiful Luciani, yang kedua Nala Rahmawati, yang ketiga Narisi Primasari, dan keempat Wahyu Darmawan. Yang pertama akan dijelaskan mengenai asal mula dari Extreme Programming. Pengembangan perangkat lunak merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari pengembangan teknologi informasi. Untuk mendukung hal tersebut, metodologi pengembangan perangkat lunak pun menjadi semakin pesat perkembangannya. Permasalahan utama yang sering muncul dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak adalah perubahan requirement atau permintaan yang begitu cepat. Hal ini kemudian mendorong pengembangan metodologi yang terkenal sebagai sebutan Agile Method. Dan salah satu Agile Method yang sangat populer ialah Extreme Programming. Extreme Programming adalah sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mencoba meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dari sebuah proyek pengembangan perangkat lunak dengan mengkombinasikan berbagai ide yang sederhana. XP ini dimunculkan untuk mengganti perubahan-perubahan yang biasanya sering terjadi pada saat pengembangan berlangsung, bahkan pada saat proses pengembangan sudah hampir selesai. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan utama dari XP. Yang pertama, di sini XP menangani proyek yang bersifat dynamic requirement. Maksudnya, XP ini dimunculkan untuk menangani proyek yang bersifat dynamic requirement. Hal ini dikarenakan karena pada XP tidak terdapat fase dokumentasi secara formal. Satu-satunya pendokumentasian hanya pada awal pengembangannya saja. Dan artinya, jika pada pertengahan proses pengembangan terjadi perubahan requirement dari user, requirement tersebut dapat berlangsung dan dikerjakan tanpa harus dibuatkan dokumentasi formal. Yang kedua, di sini XP menurunkan biaya pengembangan. Maksudnya, penurunan biaya pengembangan sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Setiap perubahan requirement yang terjadi pada saat proses pengembangan tidak didokumentasikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya biaya tambahan yang digunakan untuk mendokumentasikan setiap perubahan tersebut. Sebagai sebuah metodologi pengembangan, XP tentu memiliki siklus hidup. Dan dari siklus hidup XP ini memiliki 4 siklus. Yang pertama yaitu planning phase, yang kedua implementation phase, yang ketiga maintenance phase, dan yang keempat adalah dev phase. Di mana planning phase ini merupakan kebutuhan user atau biasa disebut dengan user stories yang ditulis pada fase ini. User stories menjelaskan rincian perkiraan awal untuk mengidentifikasikan proses pengembangan dan faktor resiko yang mungkin muncul. User stories ini umumnya ditulis pada index card. Dan setelah user stories dikembangkan, tim XP melakukan pertemuan formal dengan pengembangan untuk mengidentifikasikan prioritas dari sebuah user. Dan kedua yaitu implementation phase, di mana tugas user stories ini dipecah menjadi tugas yang lebih kecil. Jadwal yang ditetapkan pada tahap perencanaan dipecah ke sejumlah iterasi yang masing-masing akan memakan satu waktu sampai 4 minggu. Infrastruktur proyek mendapat prioritas tinggi pada awal iterasi. Kemudian user memilih stories untuk iterasi. Ketiga adalah maintenance phase. Pada fase ini, pengembang perlu menangani permintaan produksi saat itu dan tugas untuk iterasi berikutnya. Yang keempat adalah dev phase. Ketika semua user stories telah dikerjakan dan tidak ada yang lebih baru, maka dipertimbangkan siklus XP berada dalam fase kematian. XP sebagai sebuah metode yang dinamis diperhatikan dalam 4 values yang dimilikinya. Dan keempatnya merupakan dasar-dasar yang diperlukan dalam XP. Values XP menjadi aturan, hukuman, dan juga penghargaan. Keempat values tersebut adalah yang pertama komunikasi, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga umpan balik, yang keempat keberanian. Yang pertama adalah komunikasi. Tugas utama developer dalam membangun suatu sistem perangkat lunak adalah mengkomunikasikan kebutuhan sistem kepada pengembang perangkat lunak. Komunikasi dalam XP dibangun dengan melakukan pemrograman berpasangan. Dan yang kedua adalah kesederhanaan. XP ini mencoba untuk mencari solusi paling sederhana dan praktis. Yang membedakan XP dengan metode lainnya adalah XP berfokus pada kebutuhan hari ini daripada kebutuhan yang akan datang. Yang ketiga adalah umpan balik.
Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan dari proses dan kualitas dari aplikasi yang dibangun. Setiap feedback ditanggapi dengan melakukan tes, unit test atau sistem integration, dan jangan menunda karena biaya akan membengkak. Yang keempat adalah keberanian. Berani mencoba ide baru, berani mengerjakan kembali, dan setiap kali kesalahan ditemukan langsung diperbaiki. Contoh dari keberaniannya adalah komitmen untuk selalu melakukan desain dan coding untuk saat ini dan bukan untuk. Selain kunci utama, XP juga memiliki 12 praktis yang sangat mencirikan keekstrimannya. Meskipun para developer mungkin memiliki praktis yang berbeda, namun secara mendasar XP memiliki 12 praktis yang utama. Yang pertama yaitu planning game, yang kedua ada small release, yang ketiga ada metaphor, yang keempat simple design, yang kelima ada testing, yang keenam ada refactoring, ketujuh pair programming, ke-8 collective ownership, yang ke-9 coding standard, ke-10 continuous iteration, yang ke-11 adalah 14 hours week, yang ke-12 adalah on-site customer. Yang pertama mengenai planning game. Planning game merupakan praktis yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan melakukan prioritas terhadap fitur-fitur yang dituliskan pada index card oleh customer. Yang kedua adalah small release. Rilis yang dihasilkan untuk setiap iterasi sangat pendek dan dengan umpan balik terhadap perubahan dari customer juga sangat cepat. Yang ketiga adalah metaphor. Adalah semacam simple guidance pada proses pengembangan dari fase paling awal hingga akhir. Yang keempat adalah simple design. Merupakan rancangan yang sederhana untuk dideliver pada setiap iterasi. Yang kelima adalah testing. Yang dilakukan adalah setiap saat, bahkan terdapat testing di awal. Yang keenam adalah refactoring. Merupakan proses untuk memperbaiki kode selain untuk menghindari berbagai redundancy yang mungkin terjadi. Yang ketujuh adalah pair programming. Pair programming ini menjadi praktis yang tidak terdapat pada agile method yang lain. Pair programming adalah proses pengembangan dengan pemrogram di suatu mesin komputer yang dilakukan oleh dua orang programmer sekaligus. Yang kedelapan adalah collective ownership. Collective ownership adalah keadaan di mana semua anggota tim harus dapat menanggulangi semua hal yang berkaitan dengan proses pengembangan. Yang kesembilan adalah coding standard. Coding standard ini adalah menstandarkan proses coding bagi programmer. Yang ke-10 adalah continuous integration. Ini. Maksudnya continuous integration adalah bahwa proses pengembangan setiap hari bahkan setiap saat terdapat perubahan harus segera diterasikan. Yang selanjutnya adalah 40 hour week. Adalah jumlah jam kerja selama 1 minggu. Hal ini sebenarnya tidak mutlak harus 40 jam. Namun intinya adalah bahwa proses pengembangan tidak mengenal waktu lembur. Semua diselesaikan pada saat jam kerja. Semua masalah dan kerjaan harus dioptimalkan pada waktu jam kerja tersebut. Yang terakhir adalah on-site customer. On-site customer merupakan salah satu keunggulan bagi metodologi ini, karena XP memerlukan satu orang dari pihak bisnis yang akan dibawa dalam proses pengembangan dari awal sampai akhir. Hal ini akan cepat dalam mengatasi berbagai requirement yang mungkin akan berubah atau bertambah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang model proyek yang cocok untuk menggunakan proyek XP ini. Ken Beck mengakui dan menegaskan bahwa XP tidak selalu cocok untuk setiap proyek pengembangan perangkat lunak. XP sesuai digunakan untuk proyek yang memiliki dynamic requirement. Proyek semacam ini memerlukan adaptasi cepat dan mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi selama proyek pengembangan perangkat lunak. XP juga cocok untuk proyek dengan jumlah anggota yang tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 10-20 orang saja, dan berada dalam lokasi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi requirement yang tidak jelas maupun terjadinya perubahan requirement yang sangat cepat. Selanjutnya, XP memiliki beberapa keunggulan, di antaranya menurunkan biaya pengembangan, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. XP
XP juga merupakan metodologi yang semi formal yang fleksibel. Meskipun XP selalu unggul dengan kemudahan dan kesederhanaannya, namun XP juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu XP tidak bisa membuat kode yang detail di awal karena prinsip simplicity serta anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Selain dari keunggulan dan kelemahan XP yang telah disebutkan di atas, XP juga memiliki keunggulan yang sekaligus menjadi kelemahannya, yaitu XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Dan berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa XP merupakan sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menjawab permasalahan requirement user yang sangat cepat. XP mampu mengatasi masalah requirement yang tidak jelas dan sering berubah-ubah. Karena kemampuannya ini, XP memiliki kelebihan yang sekaligus menjadi kekurangannya, yaitu XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangannya. Dalam semua siklus hidup, values, dan praktis yang dimiliki oleh XP menggambarkan bahwa XP merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang sederhana, fleksibel, dan semi-formal. Konsep yang paling nyata dalam kesemi-formalannya tersebut adalah komunikasi yang selalu bersifat oral. Presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata, nama, maupun segala yang berhubungan dengan metode pengembangan perangkat lunak. Terima kasih kepada Bapak Iwayan Cindy Wicaksana selaku dosen pengajar pengolahan proyek FI, sehingga kami membuat video presentasi ini, yang mana video ini dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.